Pemirsa, malam ini Majelis Ulama Indonesia mengadakan Rakernas di Ancol, Jakarta Utara. Segera kita simak jalannya Rakernas MUI dari Ancol, Jakarta Utara. Perlu dikontrol, perlu diimbangi, perlu diawasi oleh agama. Karena memang negara bisa berpotensi untuk menyimpang, untuk abuse of power, untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Sehingga agamawan perlu hadir untuk memberikan masukan-masukan, saran-saran, nasihat-nasihat dan lain sebagainya agar kehidupan kenegaraan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Demikian pula sebaliknya, agamawan itu juga berpotensi untuk bisa eksesif gitu, dalam menjalankan, dalam menyebarluaskan, dalam mendakwahkan nilai-nilai agama, sehingga diperlukan kehadiran negara untuk bagaimana kemudian bisa mengimbangi, bisa mengontrol agar penyebarluasan nilai-nilai agama itu tidak eksesif, apalagi di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Jadi saling mengimbangi dan saling kontrol itu pun juga terjadi, dan hubungan atau relasi yang kedua ini sangat dinamis karena sangat tergantung dari para aktor-aktornya, yaitu para penyelenggara negara itu sendiri. Jadi kalau saya mengatakan penyelenggara negara, tentu tidak hanya eksekutif, tapi juga legislatif, yudikatif, dan di luar tiga cabang kekuasaan yang sekarang juga sudah banyak berkembang, institusi-institusi negara di luar tiga cabang kekuasaan itu. Nah, aktor yang kedua tentu agamawan itu sendiri, dalam hal ini para ulama, para kiai, dan seterusnya. Jadi dinamika itu sangat fluktuatif, sangat dinamis, karena para aktornya juga bagaimana menjalani peran-perannya masing-masing dan bagaimana cara melakukan fungsi kontrol, fungsi menciptakan keseimbangan sehingga kehidupan kenegaraan kita ini tetap sebagaimana yang kita harapkan bersama. Gitu. Nah, inilah yang menurut hemat saya belakangan ini terjadi ketika kemudian istilahnya Pak Kiai Ma'ruf itu masuk wilayah agama, begitu, lalu kemudian disikapi oleh ulama-ulama kita, lalu kemudian menimbulkan dinamika tersendiri. Nah, oleh karenanya dalam konteks seperti ini memang saya sangat mengapresiasi, sangat menyetujui usulan tadi bahwa Majelis Ulama Indonesia akan menginisiasi, memprakarsai perlunya dialog nasional. Jadi ini tentu sesuatu yang amat sangat positif, dan kami selaku Menteri Agama, Kementerian Agama siap untuk memfasilitasi inisiasi ini. Ini sebenarnya sesuatu yang memang sudah lama ditunggu oleh banyak masyarakat, karena tentu kalau pemerintah yang lalu kemudian proaktif mengambil ini kurang inilah. Pemerintah tentu cukup sebatas memfasilitasi, tapi inisiasi prakarsa itu sebaiknya dari masyarakat sendiri, dari umat sendiri, sehingga ini lalu kemudian betul-betul muncul dari masyarakat dan untuk masyarakat, oleh masyarakat, sehingga kemudian posisi pemerintah dalam hal ini kami sebatas memfasilitasi ini. Tentu ini sesuatu yang sangat positif, tinggal nanti Rakernas ini mudah-mudahan bisa merumuskan isu-isu apa saja yang perlu didalami, yang perlu dimusyawarahkan, yang perlu didialogkan dalam dialog nasional itu. Karena tentu harus dipilih 1, 2, 3 isu atau tema atau lebih subtema, tema besarnya, dan tentu tema besarnya tentu bagaimana tadi yang sudah dengan tegas disampaikan oleh Ketua Umum MUI bahwa peneguhan kembali terhadap komitmen kebangsaan, terhadap bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini, tinggal bagaimana cara isi ini. Gitu. Nah, disinilah diperlukan dialog untuk lalu kemudian masing-masing kita, ulama dan umaro, ini betul-betul bisa berjalan sesuai dengan fungsinya.
ada ungkapan, saya tidak tahu ini sahabat atau makalah atau apa yang cukup populer di kalangan kita, yang dunia di arba'ati asya bi ilmil ulama wa bi adlil umara wa bi saqawatil agniya wa bi du'ail fuqara gitu. Jadi ada 4 yang perlu diperhatikan betul, tapi 2 yang pertama di ilmil ulama, ilmunya para ulama dan keadilan yang harus ditampakkan, yang harus dimunculkan, yang harus diperlihatkan dari umaro. Jadi antara ulama dengan umaro itu sebenarnya memiliki fungsi yang sama dalam rangka untuk menebarkan kemaslahatan bagi masyarakat, tapi masing-masing tentu sesuai dengan jalurnya, punya tujuan yang sama dengan fungsi yang berbeda, maksud saya. Nah, disinilah dialog menjadi penting menurut saya, sehingga kemudian persoalan-persoalan kesalahpahaman atau setidak-tidaknya masing-masing kita bisa mengerti apa yang seharusnya dilakukan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, dan apa yang semestinya dilakukan oleh ulama. Tentu dalam hal ini saya selaku Menteri Agama berpandangan bahwa keberadaan eksistensi Majelis Ulama Indonesia itu amat sangat penting dalam konteks Indonesia. Jadi kalaulah ada suara-suara yang ingin katakanlah menghilangkan ini sesuatu yang dalam konteks Indonesia, saya merasa ini tentu akan sangat merugikan kita semua. Dalam sejarahnya di usianya yang ke-41 tahun MUI ini tentu telah banyak memberikan sumbangsi. Ya tentu dinamikanya fluktuatif, tapi setidak-tidaknya secara umum MUI dalam pandangan saya telah memberikan kontribusi sumbangsi yang cukup besar dalam tidak hanya ikut menjaga dan memelihara